Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Balik lagi di channel kesayangan kita ini di Quack TV ya, barometer perchannel yang akan selalu mengunggah tentang dunia perbebekan yang ada di sekitar kita, yang ada di pedesaan, atau kita sendiri nih yang menjadi para pelaku dari peternak unggas tersebut. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini saya doakan semua sahabat-sahabatku di rumah ataupun dimanapun yang berada yang bisa menangkap siaran ini dikaruniai oleh kesehatan Allah SWT serta kelancaran, dan mudah-mudahan semua yang menjadi pekerjaannya selalu dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini cuaca masih sama ya, mendung karena musim masih dalam kandungan air hujan ya, ataupun Januari hujan sehari-hari ya. Tetapi yang harus kita ingat, kita para peternak unggas tidak boleh mengeluh, kita syukuri saja karena memang ini adalah waktunya ya, musim yang sudah memang berputar ya, ada musim hujan, musim kemarau, musim semi dan segala macam. Karena itu memang sudah menjadi takdir alam. Kita hanya mampu bersyukur dan beradaptasi karena di semua kelebihannya ada, kita bisa ambil ya. Yang sahabat-sahabat bisa lihat di sini bebek pengking saya masih seperti biasa kipu di tempat arenanya mereka ya, kali ya, karena memang ini adalah semi umbaran. Jadi positifnya mereka bisa saya mainkan. Kenapa cuaca mendung seperti ini saya kasih keluar? Karena memang sudah beberapa hari ini mereka merasa gatal ya, karena saya tidak kasih keluar. Dan ini terpaksa saya kasih keluar sambil memanfaatkan sebelah kanan saya ini persawahan yang sudah dipanen, dan ada area lahan mereka untuk mencari sedikit-sedikit makanan ataupun ini ya, hewan-hewan sawah ya, yang pastinya akan menambah gizi mereka dan menambahkan sumber energi mereka. Ya, kita sebagai para peternak unggas ini 70% kita harus mengetahui adalah bahan pokok pakan untuk ternak kita ya. Karena dari beberapa penelitian 70% biaya kosnya adalah pakan ya. Nah, pakan kita ini adalah bekatul ataupun dedak ya. Dan di musim yang serba susah ini ataupun di musim yang tidak ada panas seperti ini, sangat memungkinkan banyak barang ataupun bekatul dedak yang seperti KW ya, asli tapi palsu. Nah, ini yang harus kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Antara bekatul dan dedak itu pun beda. Jadi sahabat-sahabatku, sebelum kita ngobrol lebih jauh, diteguk dulu kopinya ataupun tehnya. Jadi bantu di like ataupun di subscribe channel ini, yang mudah-mudahan bisa nanti menjadi tempat silaturahmi untuk kita dalam ladang amal kita. Amin. Ya, bekatul dan dedak ya. Bekatul dan dedak ini beda ya. Mungkin dalam satu penggilingan tetapi beda ya. Kalau bekatul itu di atasnya dedak, kualitasnya lebih halus ya, lebih lembut lagi. Sedangkan dedak ini adalah kulitnya gabah atau kulitnya padi, di mana penggilingannya itu masih ada kulit-kulit padi yang biasanya apabila kita masukkan di dalam air itu biasanya masih terangkat ya, terangkat di permukaan air. Sedangkan bekatul itu lembut ya, itu adalah butiran-butiran padi kecil-kecil yang sudah dilembutkan, jadi agak berat, dan ini kalau dicelupkan dalam air mereka akan teresap ke dalam semua. Itu bedanya ya. Jadi harganya pun beda, harganya pun lebih mahal bekatul ya, biasanya selisih antara 1000 sampai 1500 ya. Dan di sini tadi untuk ukuran bekatul itu harganya sudah di angka 4.700 per kilo. Wow, sudah ada yang sampai di angka juga 5.000 pas 1 kilo. Itu bekatul ya, lembut kualitasnya. Kalau masih dedak itu biasanya masih di angka 3.700 sampai 3.900. Itu biasanya di penggilingan padi yang ada di sekitar kita banyak ya. Dan itu harus kita cermati untuk memberikan pakan kepada bebek-bebek kita, karena bebek-bebek kita juga memerlukan makanan yang baik, sumber karbohidrat serta metabolisme untuk mereka meningkatkan produktivitasnya. Nah, ini yang terjadi adalah banyak ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Biasanya mereka
membuat pakan yang seolah-olah apabila kita tidak melihat itu seperti aslinya ya. SG ya, tahu ya, sekam giling ya. Modelnya halus sekali ya, tetapi kalau kita cermati teksturnya itu kasar ya dibanding dengan bekatul terdedak ya. Kasar sekali dan itu bisa merusak rongga-rongga ataupun otot-otot dalam perut bebek kita ya. Karena itu sekam kan kulitnya padi digiling lagi. Jadi lembut sekali dan itu apabila kita tidak mengetahuinya kita bisa tertipu ya. Itu kalau kita rasa itu seperti ini ya, kerenges-kerenges gitu, agak-agak, kalau sekam itu agak-agak ini, agak-agak ini apa namanya, tajam ya, dan mereka kaku ya, kaku sekali kalau diremas begitu, kaku ya. Kalau bekatul ataupun tidak itu kemepiar, kalau kita apa remas begini dia balik lagi kemepiar seperti itu. Jadi harus hati-hati, dan sahabat-sahabatku, kuncinya untuk tips membeli agar aman ya, kita harus membeli dari tempat yang kita percayai ya. Jangan sampai kita membeli sembarangan di tempat yang baru kita kenal atau apa, karena sekarang banyak sekali oknum-oknum itu yang biasanya entah mereka tahu juga tidak, mereka berlangganan atau mencari kulaan di tempat-tempat lain agar bisa memenuhi semua para peternak ataupun yang membutuhkan bekatul ya. Karena saat ini bekatul susah, karena apa? Susahnya ya karena memang cuaca musim hujan ya. Yang kedua ya, para petani tidak semua bisa bersamaan dalam panen, jadi mereka kesulitan untuk membuat pemrosesan bekatul ataupun penggilingan. Jadi seperti itu. Nah, karena masa depan unggas kita itu tergantung dari pakannya juga. Seiring kalau pakannya baik, pasti produktivitasnya akan baik. Dan tipsnya gampang sekali ya. Kalau sekam itu kalau kita masukkan di air, kita coba berikan air, itu mereka akan ini ya, tidak akan mau tenggelam ya. Mereka hanya mengapung saja. Dan apabila kita makan, kita gigit itu rasanya mengenai di lidah itu tajam. Itu sekam. Dan tekstur warnanya itu lebih dominan, agak-agak ini ya, agak-agak cerah dan baunya apek gitu. Itu pasti sekam. Itu seperti itu. Dan untuk info bahagianya adalah telur di saya Fertil ini naik di angka Rp100 ya, dari 2.400 menjadi 2.500 per butir. Alhamdulillah, walaupun sepihak, dan ini anginnya luar biasa besar sekali ya. Prediksi akhir Maret ya, katanya bekatul itu akan turun, tapi kita tidak tahu. Kalau pakan dari konsentrat pabrikan itu saya kira masih stabil ya, masih di angka 513.000 kalau di sini. Konsentrat untuk setengah kuintal ataupun 50 kg. Ya, per kilonya bisa diambil 10.500. Seperti itu. Tetap selalu sehat, sahabat-sahabatku dan kawan-kawanku, dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala namanya penipuan, dari segala apapun yang merugikan kita. Nah, selalu sehat-sehatlah kita, niatnya baik, mudah-mudahan esoknya baik. Nah, mungkin suhu-suhuku yang lebih berpengalaman mungkin bisa meninggalkan komentar di sini, cara tipsnya bagaimana untuk menjaga ataupun kita mendapatkan pakan yang tidak terbodoni ataupun tertipu oleh ya sejumlah orang-orang yang memang ingin mencari uang dengan segala cara. Dari kawasan Perindavan mungkin itu saja yang mungkin saya bisa kabarkan ya tentang ini ya. Kita harus pintar-pintar untuk memilih pakan, karena sekarang banyak pakan yang KW ya, asli, yang kelihatan asli tetapi tidak asli ya, serupa tetapi tidak sama. Saya pamit undur diri, nantikan video-video yang menarik tentang dunia perbebekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pet TV.